Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1 Fitra Ninur Azizah NIM 2019-33230 dan saya sendiri Rizky Nur Yuliana NIM 2019-33240. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul ukuran pemusatan data min, median, dan modus. Pembahasan yang pertama yaitu ada pengertian ukuran pemusatan data. Pengertian ukuran pemusatan data merupakan penyederhanaan data yang digunakan untuk mengetahui kumpulan data yang dapat mewakili sampel dan populasi. Penyederhanaan data ini akan mempermudah peneliti dalam menginterpretasi dan mengambil suatu kesimpulan. Ada beberapa macam ukuran pemusatan data, yaitu rata-rata atau min, median, dan modus. Pengertian ini diambil dari buku Statistika Pendidikan. Yang pertama, pembahasannya ada min atau rata-rata. Pengertian min. Menurut Irianto 2010 dalam halaman 29, min atau rata-rata merupakan hasil bagi dari seluruh skor dengan banyaknya responden. Jenis-jenis min diantaranya yang pertama ada min data tunggal. Data tunggal adalah data yang belum dikelompokkan dalam kelas-kelas interval. Yang kedua ada min data kelompok. Sampel yang banyak tentu menghasilkan data yang cukup besar. Yang ketiga ada min berinterval. Digunakan untuk data dalam berjumlah besar tetapi pengulangannya sedikit. Yang keempat ada min data gabungan atau rata-rata hasil dari dua kelompok data yang sudah memiliki rata-rata sebelumnya. Pertama, yaitu ada data tunggal. Data tunggal adalah rata-rata yang diperoleh dari penjumlahan semua datum, kemudian membaginya dengan banyak datum. Cara menentukan min data tunggal dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai atau skor dari data dan membaginya dengan banyak data atau n. Untuk menentukan rata-rata atau min data tunggal dapat menggunakan rumus sebagai berikut ini. X bar, X1, ditambah X2, ditambah X3, dan X selanjutnya atau Xn, yang dibagi oleh N atau banyaknya data, sehingga menghasilkan sigma Xi dibagi oleh N atau banyaknya data. Keterangannya, X bar tadi itu sebagai rata-rata, X1, X2, X3 itu sebagai datanya, dan N sebagai banyaknya data. Contoh soalnya, ada berdasarkan data hasil ulangan harian matematika kelas 3 SD 1 Sukamaju, 10 siswa mendapatkan nilai 7, 8, 9, 5, 6, 9, 8, 6, 7, 8. Tentukan rata-rata ulangan harian matematika di kelas tersebut. Langkah-langkahnya yang pertama ada menghitung jumlah semua nilai. Dari nilai yang saya sebutkan tadi ada 7, ditambah 9, ditambah 8, ditambah 5, ditambah 6, ditambah 9, ditambah 8, ditambah 6, ditambah 7, dan ditambah 8 menghasilkan nilai 73. Kemudian menghitung jumlah datanya. Data yang saya sebutkan tadi berjumlah 10. Yang ketiga, setelah menghitung jumlah nilai dan data, maka dapat dimasukkan ke dalam rumus dan hitunglah X bar sama dengan sigma Xi dibagi N yang menghasilkan 73 dibagi 10 dengan mendapatkan nilai 7,3.
Jadi, rata-rata nilai ulangan harian matematika di kelas 3 SD Negeri 1 Sukamaju adalah 7,3. Selanjutnya pembahasan yang kedua dari kelompok kami ada min data kelompok. Pada data yang disajikan dalam bentuk kelompok, nilai min merupakan pendekatan antara perkalian frekuensi setiap kelas dan nilai tengah pada setiap kelas dengan jumlah frekuensi. Perhitungan rata-rata atau min data kelompok tidak jauh berbeda dengan data tunggal. Rata-rata data kelompok dihitung dengan rumus yang sama seperti data tunggal, yaitu X bar sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma FI, dengan keterangan X bar sebagai rata-rata, FI sebagai batas bawah, FI sebagai batas atas, XI sebagai batas bawah, dan sigma sebagai jumlah. Contoh soalnya ada pendataan nilai UTS Matematika mahasiswa PGSD UMK dilakukan pada 40 siswa. Data nilai tersebut dikelompokkan dalam bentuk kelas-kelas interval dimulai dari nilai 52 sampai 100. Data nilai tersebut dibuat dengan rentang antara lain 52 sampai 58, 59 sampai 65, 66 sampai 72, 73 sampai 79, 80 sampai 86, 87 sampai 93, dan 94 sampai 100 dengan masing-masing frekuensi yaitu 6, 8, 9, 5, 7, 3, dan 2. Hasil pendapatan nilai UTS Matematika disajikan dalam tabel sebagai berikut yang bisa dilihat di PPT yang saya share ini. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam menentukan hasil dari soal tersebut. Yang pertama, menentukan nilai tengah atau XI pada masing-masing kelas interval yang bisa dilihat pada gambar berikut ini. Yang kedua, menghitung total frekuensi pada semua kelas interval. Yang ketiga, setelah itu mengalihkan nilai titik tengah atau XI dengan frekuensi atau FI pada masing-masing interval. Dan yang keempat, kemudian menjumlahkan hasil perkalian antara XI dengan FI pada semua kelas interval. Yang kelima, masukkan hasil penjumlahan dari perkalian FI dikali XI dan jumlah mahasiswa FI ke dalam rumus, lalu hitunglah. Rumusnya yaitu X bar sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma FI yang diperoleh 2652 dibagi 40 dengan total nilai 66,3, sehingga diperoleh rataan hitung rata-rata nilai UTS mahasiswa PGSD UMK adalah 66,3. Pembahasan yang ketiga ada min data berinterval. Min data berinterval merupakan rata-rata yang digunakan untuk data dalam berjumlah besar, tetapi pengulangannya sedikit. Min berinterval dapat dirumuskan dengan X bar sama dengan sigma FI dibagi XI yang dibagi oleh sigma FI, atau menentukan intervalnya sama dengan J per K dengan keterangan X bar itu sebagai rata-rata, FI sebagai frekuensi, XI sebagai nilai tengah, dan sigma sebagai jumlah, I sebagai interval, J sebagai jangkauan, K sebagai kelasnya. Contoh soal dari pengertian tersebut adalah banyaknya pengunjung satu wahana selama 60 hari ditunjukkan oleh data berikut ini yang bisa kalian lihat pada PPT yang saya share. Tentukan rata-rata pengunjung wahana tersebut.
Langkah-langkahnya dalam menentukan soal seperti yang tadi diantaranya ada 1. Tentukan nilai data terkecil dan terbesarnya. Dari data tersebut, kami memperoleh data terkecilnya ada 60 dan data terbesarnya ada 115. Dengan yang kedua, tentukan jangkauannya. J atau jangkauan menggunakan rumus data terbesar dikurangi data terkecil. Tadi data terbesarnya kami memperoleh 115 yang dikurangi 60 yang dihasilkan nilai 55. Yang ketiga ada tentukan banyaknya kelas. K atau kelas itu mengandung rumus 1 ditambah 3,322 log N yang dapat diketahui 1 ditambah 3,322 log N nya adalah 60 sehingga K atau kelasnya sama dengan 69. Banyaknya kelas K tadi adalah 69 yang bisa dibulatkan ke 7 karena 69 dekat dengan angka 7. Yang keempat ada tentukan panjang kelas atau interval. Dengan rumus I sama dengan J per K. J adalah jangkauan, K adalah kelas. Yang dapat dihasilkan 55 dibagi 7 dengan nilai 7,9. Sehingga panjang kelas dibulatkan menjadi 8 karena 7,9 dekat dengan angka 8. Yang kelima adalah membuat tabel distribusinya yang bisa dilihat pada gambar berikut. Slide selanjutnya yaitu ada tentukan nilai tengah setiap kelasnya. Dari jumlah kunjungan, frekuensi dapat ditentukan untuk nilai tengah setiap kelasnya. Selanjutnya yaitu tentukan nilai F1 dikali XI yang bisa dilihat sebagai berikut ini. Selanjutnya yang ke-8 ada setelah memperoleh data, masukkan ke dalam rumus dan hitunglah. Rumusnya tadi yaitu adalah X bar sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma FI yang dapat diketahui 5450 dibagi 60 dengan hasil 90,83 sehingga rata-rata pengunjung wahana tersebut selama 60 hari adalah 90,83. Pembahasan yang keempat yaitu ada min data gabungan. Rata-rata data gabungan adalah rata-rata hasil dari dua kelompok data yang sudah memiliki rata-rata sebelumnya. Rumusnya diantaranya ada X gabungan sama dengan sigma XI ditambah sigma X2 dibagi N, atau X gabungan X bar 1 dikali N1 ditambah X bar 2 dikali N2 dan dibagi N1 ditambah N2 dengan keterangan X bar adalah rata-rata, N adalah jumlah data, X adalah data, dan sigma adalah jumlahnya. Selanjutnya yaitu ada contoh soal. Rata-rata berat badan 10 siswa putri adalah 35 kg dan rata-rata berat badan siswa putra adalah 30 kg. Berapakah rata-rata seluruh siswa tersebut? Soal itu dapat dijawab dengan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, menentukan rata-rata data pertama dan data kedua. Yang diketahui rata-rata 10 siswa putri 35 kg, rata-rata 20 siswa putra adalah 30 kg. Dan yang kedua, kalikan rata-rata data pertama dan data kedua dengan banyak siswa, atau X1 dikali N dan X2 dikali N2. Dari data ke-1 memperoleh rumus X bar 1 dikali N1 sama dengan 10 dikali 35 yang diperoleh 350.
Yang data kedua memperoleh rumus X2 dikali N2 sama dengan 20 dikali 30 yang memperoleh nilai 600. Selanjutnya yang ketiga yaitu masukkan data yang sudah diperoleh tadi ke dalam rumusnya. Rumusnya ada dua, yaitu X gabungan sama dengan X bar 1 dikali N1 ditambah X bar 2 dikali N2 dibagi N1 ditambah N2. Kali ini rumus ini memperoleh 350 ditambah 600 dibagi 10 ditambah 20. Dan yang keempat, bagilah penjumlahan dari jumlah total siswa putri dan jumlah total siswa putra dengan penjumlahan dari jumlah banyaknya siswa putri dan siswa putra. X bar gabungan tadi 350 ditambah 600 dibagi 10 ditambah 20 memperoleh 950 dibagi 30 dengan X bar yang diketahui 31,67 kg, sehingga rata-rata seluruh siswa tersebut adalah 31,67 kg. Kelebihan dan kekurangan min atau rata-rata adalah kelebihannya 1. Rata-rata lebih populer dan lebih mudah digunakan. Kedua, dalam satu set data, rata-rata selalu ada dan hanya ada satu rata-rata. Dalam perhitungannya, selalu mempertimbangkan semua nilai data. Yang ketiga, variasinya lebih stabil. Selanjutnya, cocok digunakan untuk data yang tidak bervariasi. Kekurangannya ada tidak dapat digunakan untuk data kualitatif, tidak cocok untuk data yang bervariasi, dan sangat peka terhadap data ekstrim. Jika ada data ekstrimnya banyak, maka rata-rata menjadi kurang mewakili. Pembahasan yang kedua setelah min yaitu ada median. Median dapat disebut dengan nilai tengah. Pengertian median. Median adalah nilai tengah dari kumpulan data setelah data diurutkan dari data terkecil hingga terbesar. Pengertian ini diambil dari buku Karya Dinata 2012 pada halaman 75. Jenis-jenis median diantaranya ada median data tunggal dan juga ada median data kelompok. Median data tunggal sendiri ada median data genap dan ada median data ganjil. Untuk median data kelompoknya hanya satu, yaitu median data kelompok saja. Untuk slide selanjutnya dapat diteruskan oleh Mbak Fitra Hani. 1. Median data tunggal. Cara menentukan median atau nilai tengah dari data tunggal yaitu dengan mengurutkan data dari terkecil hingga terbesar, kemudian mencari nilai tengahnya. Data tunggal dibagi menjadi dua, yaitu data genap dan data ganjil. Berikut adalah rumus dari data genap sebagai berikut. Median sama dengan setengah dikali X setengah N plus X dikali setengah N plus 1. Dan rumus data ganjil yaitu median sama dengan data ke N plus 1 per 2. Contoh soal data ganjil. Pada suatu kelas didapatkan hasil nilai ulangan siswa sebagai berikut. Tentukan median dari data di atas. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu karena banyaknya data ganjil sebanyak 11, maka perhitungan median menggunakan rumus data ganjil. Untuk yang kedua, langkahnya yaitu menentukan banyaknya data N, yaitu tadi 11 data. Dan yang ketiga, memasukkannya ke dalam rumus, sehingga diperoleh median sama dengan X6. Langkah keempat, dari rumus matematis di atas diperoleh bahwa median adalah X6. Untuk mengetahui X6, maka data harus diurutkan terlebih dahulu. Langkah kelima yaitu mengurutkan data dari yang terkecil sampai ke terbesar.
Setelah itu, menentukan median dari data yang sudah diurutkan. Jadi, median dari data tersebut adalah 80. B. Contoh soal data genap. 10 orang siswa mendapat nilai tertinggi dalam pembelajaran matematika, yaitu sebagai berikut. Hitunglah median dari 10 nilai tertinggi matematika siswa. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu mengurutkan data dari terkecil hingga terbesar. Langkah kedua yaitu menentukan N atau jumlah data yang berjumlah 10. Yang ketiga setelah itu memasukkannya ke dalam rumus dan menghitung. Diperoleh nilai median terletak pada data ke-5 dan ke-6 setelah nilai diurutkan, yaitu terletak pada 85 dan 87. Sehingga hasil dari nilai mediannya adalah 86. Dua median data kelompok. Cara menentukan median dari data kelompok, kita menggunakan tabel distribusi frekuensi kumulatif. Untuk menentukan nilai median dari data kelompok dapat digunakan rumus sebagai berikut. Median sama dengan tepi bawah plus ditambah panjang kelas dalam kurung setengah N dikurangi FK per F frekuensi kelas median. Contoh soalnya, Universitas Murai Kudus mendaftarkan mahasiswanya untuk ikut berkontribusi dalam program Kamus Mengajar. Ternyata dari Universitas Murai Kudus lolos sebanyak 50 mahasiswa. Kemudian para mahasiswa yang lolos lanjut ke tahap selanjutnya yaitu tes kesehatan, terutama dalam berat badan. Hasil pengukuran berat badan disajikan dalam bentuk data berinterval sebagai berikut. Dan ini adalah tabelnya. Hitunglah median berat badan mahasiswa yang lolos. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu menentukan frekuensi kumulatif dengan cara menjumlahkan jumlah frekuensi dengan frekuensi setelahnya. Yang kedua yaitu menentukan jumlah data. Yang ketiga yaitu menentukan kelas interval. Kelas interval yaitu 25 berada pada data 56 sampai 60. Yang keempat lalu menentukan tepi bawah kelas atau L. Tepi bawah kelas sama dengan 55,5. Langkah kelima, karena median berada di kelas interval 56 sampai 60, maka frekuensi kelas mediannya yaitu 7. Langkah keenam yaitu menentukan FK. FK sama dengan 20. Dan langkah ketujuh yaitu menentukan panjang kelas. Panjang kelas yang diperoleh yaitu 5. Langkah keenam yaitu memasukkan data yang sudah diperoleh ke dalam rumus sehingga mendapat hasil median berat badan mahasiswa adalah 59,07. Kelebihan dan kekurangan median. Kelebihannya tidak dipengaruhi oleh data ekstrim, mudah dimengerti dan mudah dihitung, baik dari data tak berkelompok maupun data berkelompok. Juga dapat dihitung untuk data berkelompok dengan kelas terbuka. Yang ketiga, dapat digunakan untuk data kuantitatif maupun data kualitatif. Kekurangannya hanya dapat ditentukan dari data yang telah diurutkan, sehingga membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Yang kedua, dihitung bukan berdasarkan nilai data, tetapi berdasarkan jumlah data, sehingga sulit dijadikan sebagai ukuran pusat data untuk menggambarkan kumpulan datanya. Materi yang ketiga yaitu modus. Data yang paling banyak muncul. Modus sering dilambangkan dengan Mo. Modus adalah skor yang mempunyai frekuensi terbanyak dalam sekumpulan distribusi skor menurut Irianto dalam bukunya tahun 2010 halaman 25. Modus dibagi menjadi dua, yaitu modus data tunggal dan modus data kelompok. Yang pertama yaitu modus data tunggal. Mencari modus data tunggal biasanya dilihat dari banyaknya nilai yang sering muncul atau yang sering berulang. Contoh soalnya, siswa kelas 5 SD Pelita Jaya mengadakan ulangan harian memperoleh nilai sebagai berikut. Tentukanlah modus dari data di atas. Langkah-langkahnya.
Carilah nilai yang sering muncul atau frekuensi terbanyak. Jadi kita mencari nilai yang paling sering muncul. Dan yang kedua, dari data di atas diperoleh modus. Sehingga nilai 88 adalah modus dari data tersebut karena memiliki frekuensi sebanyak 3 kali. Yang kedua yaitu modus data kelompok. Cara menentukan modus data kelompok dapat digunakan rumus sebagai berikut. Modus sama dengan tepi bawah ditambah panjang kelas kali selisih frekuensi kelas sebelumnya dibagi selisih frekuensi kelas sebelumnya ditambah selisih frekuensi kelas sesudahnya. Contoh soal. Mahasiswa UMK meneliti data usia penduduk di suatu daerah disajikan dalam tabel sebagai berikut. Tentukan modus usia penduduk tersebut. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu menentukan kelas interval modus. Kelas interval modus berada di antara kelas interval 36 sampai 41 karena memiliki frekuensi paling banyak. Langkah yang kedua yaitu mencari tepi bawah. Mencari tepi bawah kelas bawah modus dikurangi 0,5 yang memperoleh hasil yaitu 35,5. Yang ketiga mencari S1. Mencari S1 dengan cara mengurangi frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya yaitu memperoleh nilai 8. Langkah yang keempat yaitu mencari S2. Mencari S2 dengan cara mengurangi frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya sehingga memperoleh nilai yaitu 4. Yang kelima, mencari panjang kelas dengan pengurangan dari tepi atas dikurangi tepi bawah dari kelas yang memuat modus, yaitu memperoleh hasil 6. Langkah yang terakhir yaitu memasukkan data yang sudah diperoleh ke dalam rumus sehingga memperoleh modus usia suatu daerah tadi yaitu 39,5. Kelebihan dan kekurangan modus. Kelebihannya dapat digunakan untuk data kualitatif maupun kuantitatif. Yang kedua, tidak dipengaruhi oleh data ekstrim. Yang ketiga, dapat dihitung untuk data kelompok dengan kelas terbuka. Kekurangannya, dalam kasus-kasus tertentu, kumpulan data tidak memiliki modus. Jika modus justru lebih dari 1, tidak dapat digunakan sebagai ukuran data pusat. Materi yang selanjutnya yaitu hubungan mean, median, dan modus. Yang pertama, jika rata-rata median dan modus memiliki nilai yang sama, maka nilai rata-rata, median, dan modus akan terletak pada satu titik dalam kurva distribusi frekuensi. Kurva distribusi frekuensi tersebut akan berbentuk simetris, terlihat seperti pada gambar di bawahnya. Dan yang kedua, jika rata-rata lebih besar dari median dan median lebih besar dari modus, maka pada kurva distribusi frekuensi, nilai rata-rata akan terletak di sebelah kanan, sedangkan median terletak di tengahnya dan modus di sebelah kiri. Kurva distribusi frekuensi yang terbentuk adalah menceng kanan atau kemencengan positif, bisa dilihat pada gambar di bawahnya. Yang ketiga yaitu, jika rata-rata lebih kecil dari median dan median lebih kecil dari modus, maka pada kurva distribusi frekuensi, nilai rata-rata akan terletak di sebelah kiri, sedangkan median terletak di tengahnya dan modus di sebelah kanan. Kurva distribusi frekuensi yang terbentuk adalah menceng kiri atau kemencengan negatif, bisa dilihat dari gambar di bawahnya. Jika kurva distribusi frekuensi tidak simetris atau menceng ke kiri atau ke kanan, maka biasanya akan berlaku hubungan antara rata-rata median dan modus sebagai berikut. Berikut adalah referensi yang kelompok kami gunakan untuk mengerjakan tugas. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.